Sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andhammayang ti sarana gamana patang karomase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita sapa-sapa dulu. Ya, ada Bapak Ciaping, Ibu Erni Muditasari, Romo Acai, Bapak Leo Tanaka, Ibu Teresia Kelana, Ibu Tan Aikim, ya, Bapak Tesyong, ya, ada Ibu Christine Jo, Bapak Andi Krisnadi Halim, ada Bapak Tan Hoksun, ada Lai Mimi, Meng Hong, Miliani Li, Aliong Tanu, Ibu Boniam, Ibu Budiani Kusyono Hendro, Sanjaya Oe, Winarti Yuliandra, ada Su Si Kyun, ya, Upacarika Mewah, Bapak Hendra Salim, Bapak Piandi Ang, Ibu Suyati Tan, Ibu Sainako, Lisako, Lili Tahir, Ahoiko, Mina Huang, Kui Janhui, Bapak Rudiko, Bapak Hendro Salim, ada Anthony, ya, Catherine Su. Ya, semuanya sudah hadir ya. Ada Ibu Mulia Wijaya. Ya, selamat malam semuanya. Wah, jadi sangat luar biasa ya, karena menunggu. Jadi kalau menunggu itu berarti sangat luar biasa. Kalau menunggu masih sabar, nah ini ya, jadi itu sudah ada dua itu ya, jadi kesabaran dapat, pengetahuan dapat. Jadi dapatnya banyak. Ya, saudara-saudara ya, jadi malam hari ini kita akan kupas mengenai biku dan bikuni ya, ya. Jadi di dalam ajaran Buddha, jadi yang mencapai arahat, yang mencapai tingkat kesucian ini tidak hanya kaum laki-laki, ya, tapi juga banyak kaum perempuan, kaum wanita yang juga merealisasi Sotapanna, Sakadagami, Anagami, arahat. Nah, jadi jelas bahwa ajaran Buddha ini tidak hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki. Jadi semua bisa, ya. Jadi semua tergantung dari praktek, tergantung dari latihan. Jadi kalau latihannya oke, ya bisa, ya. Kalau tidak oke, ya tidak bisa. Nah, ya, makanya banyak kaum laki-laki, kaum perempuan semua bisa, ya, bisa merealisasi tingkat kesucian arahat. Nah, ya. Ada Kendri ya, ada Merlinda Chang, Romo Eko Supeno, Uang Seli, Ahoiko ya, Tiracito Chen, Lilis Hu, ada Ibu Herlina, Ibu Justina. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Nah, bahkan di dalam sutta ya, di Anguttara Nikaya itu juga bukan hanya para bikuni ya, tapi juga umat awam itu juga banyak yang bisa merealisasi. Nah, jadi bukan hanya para bikuni atau para biku, tapi umat awam juga bisa. Nah, ya, seperti Nakulapita ya. Nah, jadi itu juga merealisasi Wisaka, Sujata,
Nakula Mata, Cita, banyak itu ya. Jadi orang-orang yang pada saat itu banyak yang memiliki semangat yang luar biasa, saudara. Jadi, jadi tidak hanya nerima langsung ya tercapai, tapi juga ada usaha ya. Nah, selain orang-orang yang memang termasuk di dalam Ugati Tanyu, Wipati Tanyu, ya itu orang-orang yang hebat yang begitu menerima langsung bisa mencapai Sotapana, Sagragami, Anagami, Arahat. Ya, hanya dengan pertanyaan bisa langsung mencapai, hanya dengan syair sedikit saja langsung mencapai. Nah ini kan ada perbedaan-perbedaan ya faktor kebajikan yang uh, yang dimiliki ya, yang dimiliki. Nah itu. Jadi antara mungkin satu dengan yang lainnya ya mungkin faktor-faktornya berbeda. Nah, seorang penenun ya, si wanita penenun itu juga hanya dengan percakapan begitu itu sudah mencapai Sotapana, Maga dan Pala. Ya. Berarti itu kan ada kebajikan yang sangat luar biasa yang memang sudah ditanam ya, yang sudah dikumpulkan, sudah ditabung ya di kehidupan yang lalu. Nah, jadi itu. Jadi kalau kemarin ada ya pertanyaan bahwa apakah ada seorang perempuan atau bikuni ya, itu juga banyak ya. Jadi di dalam murid-murid atau siswa-siswa Buddha yang sangat utama, yaitu yang memiliki kebijaksanaan ya. Kalau di dalam biku ya, komunitas biku sangha itu ada Bante Sariputta. Itu yang unggul ya di dalam kebijaksanaan. Nah, tetap di dalam bikuni ya, bikuni jadi bikuni kema itu juga memiliki kebijaksanaan tinggi. Jadi ada sepasang ya. Kalau di bikuni ini ada ya, bikunya ada. Di biku ada. Kalau di dalam sangga biku itu ada Bante Monggalana ya, yang unggul dalam kekuatan batin. Itu juga ada ya Upalawana. Ya, jadi bikuni Upalawana ini juga memiliki kekuatan batin yang tertinggi. Nah, jadi ada ya sepasang-sepasang. Jadi ada semuanya. Nah, ada juga yang disiplin. Nah, kalau di Sangha Biku itu ada Bante Upali, itu karena sangat disiplin sekali dan unggul dalam sila. Ya, jadi unggul dalam kedisiplinan. Nah, di dalam Sangha Bikuni itu ada namanya Patacara. Ya, Patacara. Nah, jadi Patacara yang kemarin sudah saya ceritakan ya, kehilangan keluarganya semuanya ya, dan hampir saja seorang Patacara ini sudah mau gila ya pada saat itu. Pada saat beliau kehilangan keluarganya, kehilangan anak suaminya, itu sudah hampir gila, saudara. Tetapi seorang Patacara dengan semangat yang luar biasa akhirnya bisa menembus ya hukum kesunyataan dan beliau bisa merealisasi arahat. Jadi yang saya sebutkan tadi itu semua mencapai arahat. Nah, ada juga yang pembabar dhamma. Ya, pembabar dhamma. Jadi bikuni yang unggul dalam pembabaran dhamma itu namanya bikuni Dhammadina. Ya, itu juga mencapai arahat. Nah, jadi bukan satu atau dua ya. Banyak ya, banyak yang mencapai arahat. Nah, lalu yang ahli dalam meditasi itu namanya bikuni Nanda. Ya, itu ahli dalam meditasi. Lalu yang unggul dalam semangat bikuni Sona. Ya, bikuni Sona. Nah, yang memiliki mata dewa
Ini namanya bikuni sakula. Ya, jadi bikuni sakula. Nah, ini mereka semua itu adalah bikuni yang telah mencapai arahat. Ya, itu ada di dalam Anguttara Nikaya. Nah, ada juga yang memiliki pengetahuan yang sangat cepat, ya, bau saca. Nah, ini bisa disandingkan, ya. Kalau di dalam Sangha Biku adalah Bante Ananda, kalau di Sangha Bikuni ini adalah Bikuni Bada Kundala Kesa. Ya, jadi Bada Kundala Kesa. Nah, itu juga sangat cepat, kemampuan pengetahuannya langsung bisa menerima. Ya, itu semua adalah arahat. Nah, lalu yang memiliki pube newasanu satinyana, yang mampu melihat kehidupan lampau, itu adalah bikuni bada kapilani. Ya, nah ini ya, jadi kaum wanita yang ada di sini sekarang, ya, jadi banyak bikuni juga merealisasi arahat. Nah, jadi jangan nanti langsung tidak semangat, ya, seakan-akan semua ini biku, ya, semua laki-laki, ya. Nah, jadi kaum wanita juga punya potensi, ya, untuk mencapai arahat. Jadi mereka juga punya potensi untuk mencapai pembebasan. Nah, jadi bukan hanya para biku, bukan hanya kaum laki-laki, ya, semua bisa. Nah, ada juga yang memiliki pengetahuan langsung, ya, pengetahuan agung. Itu adalah bikuni bada kacana, ya, kacana, ya, bikuni bada kacana. Lalu seorang Kisah Gotami, ya, bikuni Kisah Gotami. Ada juga bikuni Sigalamata. Nah, ini ya, unggul dalam keyakinan, ya. Kalau di dalam Sangha Biku itu ada Bante Wakali, kalau di Sangha Bikuni itu ada bikuni Sigalamata. Nah, ya, jadi ada lagi yang lain, ya, bikuni Yasodhara, bikuni Mahapacapattikotami, ya. Nah, itu bikuni yang sudah merealisasi arahat, saudara. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang, ya, menjadi teladan. Ya, jadi itu yang dikatakan sebagai engar sosung tulodo. Jadi yang di depan itu sebagai contoh. Nah, jadi yang di depan itu harus menjadi contoh. Nah, ini jelas, ya, bahwa di dalam ajaran Buddha tidak ada namanya diskriminasi, tidak ada. Ya, tidak ada. Antara laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan dalam kualitas batin, ya. Nah, tentu dalam kualitas batin itu tidak ada perbedaan. Ya, siapa yang makan banyak ya pasti kenyang, gitu loh. Kalau jadi laki-laki tapi tidak mau makan banyak ya nggak kenyang. Nah, tapi kalau jadi perempuan dia makan banyak ya cepat kenyang, ya kan? Nah, jadi ini tergantung. Jadi tidak hanya dari gender saja. Oh, dia laki-laki pasti dia bisa, misalnya. Nggak mungkin. Ya, itu tidak bisa menjamin seseorang yang bisa merealisasi kekuatan batin seperti itu, ya. Jadi semua kembali kepada pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Jadi kalau kaum perempuan, kaum wanita, ya, suka menjalankan sila, suka berdana, suka meditasi, nah ini kan ada keunggulan. Nah, kalau saya hanya katakan berdana, nah nanti kaum bapak-bapaknya bilang itu kan dari usaha bapak-bapak. Tapi kalau menjalankan sila, meditasi itu kan lebih tinggi, lebih berkualitas. Nah, jadi itu, jadi ada perbedaan di situ, ya. Nah, jadi ketika seorang wisaka, ya, ditanya, ya, bagaimanakah wisaka seorang wanita sempurna dalam keyakinan, ya, yang dikatakan sebagai sada sampanno. Sada sampanno itu berkualitas dalam keyakinan, sempurna dalam keyakinan. Nah, jadi Wisaka menjawab, ya, bahwa seorang wanita memiliki keyakinan, ia berkeyakinan kepada Buddha,
ya sebagai berikut, ya, seperti Iti Piso Bhagawa itu ya di dalam Buddha Nusati. Ya, Bhagawa adalah seorang yang tercerahkan, arahat, ya, lalu sempurna dalam pengetahuan, ya, serta tindak tanduknya, lalu sempurna menempuh sang jalan, pengenal segenap alam, ya, lalu guru para dewa dan manusia yang patut dimuliakan. Nah, itu yang ada di dalam Buddha Nusati. Itulah seorang wanita yang betul-betul sempurna dalam keyakinan. Jadi kalau kita memiliki keyakinan yang kuat, maka kita harus memiliki keyakinan terhadap Buddha. Ya, maka Iti Piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddha Wicacarana Sampano Sukatolo Kawitu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Jadi itu yang menjadi kekuatan dasar, kekuatan fundamental untuk bisa melanjutkan dalam berbuat, ya, berbuat dan berbuat baik. Nah, di situ saudara. Jadi harus dengan berkeyakinan terhadap Buddha. Nah, jadi ditanya lagi, ya, bagaimanakah wisaka seorang wanita ini sempurna dalam sila? Nah, kalau sering saya katakan bahwa silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti, tasma silang wisodhaye. Jadi yang dikatakan di sini ini bukan hanya laki-laki dan perempuan, ya, ya. Jadi tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan. Siapa yang menerima sila itu, ya itu, ya, bahwa dengan moral, dengan sila, kebahagiaan itu bisa tercapai. Dengan sila, ya, keberuntungan, kesuksesan, kesejahteraan bisa tercapai. Dengan sila, nibbana juga tercapai. Ya, dia mau wanita, dia mau laki-laki, dia mau banci sekalipun, kalau memang dia bisa menerima dan melaksanakan dengan baik, ya, itu berarti ya itu dia akan sempurna di dalam sila. Ya, jadi ada namanya ya Nawong Sagaling, ya, Nawong Sagaling itu banci itu namanya. Nawong Sagaling, ya, ada Itiling, ya. Nah, Itiling itu perempuan, ya. Nah, jadi sempurna di dalam sila atau yang dikatakan sebagai sila sampano, ya, seorang wisaka menjawab bahwa seorang wanita yang menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, ya, menghindari ya hal-hal yang salah, ya, berbohong, nah, atau minum yang memabukkan, yang melemahkan kesadaran. Nah, disitulah bahwa mereka memiliki landasan, ya, untuk bisa menyempurnakan sila. Nah, di situ juga dikatakan. Nah, lalu ditanya lagi bagaimanakah seorang wanita, ya, sempurna dalam kedermawanan yang dikatakan sebagai caga sampano. Jadi sempurna dalam kedermawanan, sempurna di dalam berbuat baik, saudara. Ini yang bagaimana? Nah, seorang wanita yang berdiam di rumah dengan pikiran yang baik, pikiran yang tanpa noda, pikiran yang terbebas dari keburukan, pikiran yang terbebas dari kebencian, pikiran yang terbebas dari mencela, memaki dan lain sebagainya. Ya, bebas dari hal-hal yang buruk. Nah, jadi menekuni dharma, ya, selalu melakukan perbuatan baik, selalu berdana, bersenang dalam memberi dan berbagi, ya. Nah, itulah cara seorang perempuan atau seorang wanita itu menyempurnakan kedermawanan. Ya. Jadi di dalam rumah dia selalu memancarkan cinta kasih, kasih sayang kepada semua makhluk. Nah, disitulah seorang wanita itu betul-betul memiliki kesempurnaan dalam kedermawanan. Jadi dalam berbuat baik, ya. Jadi banyak, ya. Jadi seorang wanita itu banyak sekali. Ya, tentu Anda juga sudah mengetahui, ya, kalau di dalam Sangga Biku itu kan banyak, ya. Ada Bante Sariputa, Bante Ananda, Bante Moggallana, ada Mahakasapa,
ada Bante Anuruddha, ya, ada Bante Upali, Bante Rahula, Bante Bakula, ya, ada Bante Kondanya, Bante Asaji, Wafa, Mahanama, ya, Badia, ada juga Urwela Kasapa, ya, Nadi Kasapa, ada ya Kasapa bersaudara, ya, ada juga Yasa dan teman-temannya, itu semua sudah mencapai arahat, ya. Nah, jadi semua mencapai arahat. Nah, dan para biku dan bikuni ini adalah siswa-siswa yang sudah bisa dikatakan membuktikan ajaran Buddha itu betul-betul membawa ke kesempurnaan, ya. Jadi sampano, jadi kesempurna, jadi membawa ke kesempurnaan. Nah, disitulah makanya seorang laki-laki dengan perempuan itu memiliki potensi yang sama untuk bisa melakukan satu tindakan, ya, demi terrealisasinya kesempurnaan, saudara. Nah, ya. Ya, kalau di dalam bikuni, ya, dari awal itu adalah Mahapajapati Gotami. Jadi seorang Mahapajapati Gotami itu sudah, ya, sekali ditolak, ya, sudah ditolak oleh Sang Buddha, ya, karena pada saat itu mungkin belum waktunya. Nah, ketika Sang Buddha ada di Wesali, ya, itu tepatnya di Mahawana, ya, di hutan Mahawana. Maha itu besar, wana itu hutan, jadi hutan besar. Nah, jadi pada saat itulah Mahapajapati Gotami beserta 500 wanita, ya, 500 wanita. Bayangkan, saudara, kalau sekarang ada 500 wanita langsung jadi bikuni. Itu, wah, itu langsung geger itu. 500, enggak usah 500 lah, 100 saja sekarang. Itu langsung itu booming, langsung viral langsung. Nah, itu pada saat itulah memohon kepada Sang Buddha, ya, untuk ditabiskan menjadi bikuni. Ya, jadi pada saat itu Mahapajapati Gotami memohon kepada Bante Ananda untuk menyampaikan. Nah, ini jadi peran Bante Ananda, ya, pada saat itu, ya, terbentuknya Sangha Bhikkhuni itu sangat besar. Jadi itu peran Bante Ananda yang sangat besar sekali, karena dengan perjanjian awal, ya, ketika Bante Ananda diangkat menjadi Upataka Buddha, menjadi seorang asisten Buddha, itu sudah ada kesepakatan bahwa permintaan Ananda itu harus diterima oleh Sang Buddha. Nah, makanya dengan permohonan Mahapajapati Gotami pada saat itu, maka Bante Ananda memohon kepada Sang Buddha untuk menabiskan Mahapajapati Gotami, ya, beserta para pengikutnya yang jumlahnya 500 orang, saudara. Ya, itu. Jadi itu akhirnya luar biasa. Itu satu peristiwa yang tidak pernah terjadi setelah ini. Setelah itu, ya, sampai hari ini pun belum pernah terjadi. 500. Ya. Jadi bikuni-bikuni itu, wah, langsung bisa menerima, ya, bisa menerima pentabisan menjadi seorang bikuni yang sah. Nah, ya. Ya, itu, ya. Jadi Anda juga boleh persiapkan pertanyaan-pertanyaan Anda, dan nanti akan saya jawab, ya, dan tulis di kolom komentar Anda untuk dibahas selanjutnya. Ya, karena kalau dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu kan tambah seru gitu, ya. Jadi pertanyaannya tambah seru. Nah, jadi di dalam historisnya, ya, semasa Guru Agung Buddha
masih hidup di dunia ini. Ada beberapa siswi utama ya, yaitu seorang perumah tangga, siswi utama perumah tangga yang sangat terkenal, yang tersohor, ya, itu dijelaskan di dalam Nikaya-Nikaya yang ada di dalam Sutta Pitaka. Nah, yang pertama yaitu adalah Sujata. Ya, itu adalah Sujata, itu adalah menjadi wanita yang pertama kali yang menyatakan pelindungan. Nah, itu ya. Jadi seorang Sujata ini adalah putri dari Senani. Nah, Sujata itu wanita yang pertama. Nah, sebelum Siddhartha mencapai penerangan agung, jadi Sujata inilah yang mempersembahkan ya makanan kepada seorang Siddhartha, dan malamnya itulah terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu perealisasian sama sambodhi atau mencapai kesempurnaan, ya, jadi menjadi Buddha. Nah, ada juga seorang penyumbang yang sangat terkenal, ya, itu Wisaka Migaramata. Itu kalau di dalam siswa laki-laki perumah tangga itu adalah Anatta Pindika. Tapi kalau di dalam siswa wanita perumah tangga adalah Wisaka Migaramata. Nah, karena beliau ini membangun sebuah wihara yang besar yang bernama Pubarama, ya, wihara Pubarama di Sawati. Nah, di wihara ini Sang Buddha menetap selama 6 tahun, 6 wasa, ya, di wihara yang dibangun oleh Wisaka. 6 wasa, saudara. Ya, nah ini ya. Jadi nanti kalau kita ke India, kita bisa nanti bisa berkunjung, ya, setelah dari Jetawana lalu ke Pubarama, yaitu wihara yang dibangun oleh seorang Wisaka Migaramata. Nah, ada juga yang sangat terpelajar, ya, seorang wanita perumah tangga yang sangat terpelajar, yaitu adalah Kujutara. Kujutara ini juga terkenal, ya, orang-orang ini sangat terkenal, saudara. Ya, jadi para wanita yang sangat tersohor itu. Lalu mereka yang memiliki cinta kasih, ya, wanita yang unggul, ya. Jadi yang memiliki cinta kasih, suka berdiam di dalam cinta kasih, di dalam metta, yaitu namanya adalah Samawati, ya, Samawati. Nah, jadi di situ juga orang-orang yang sudah terlatih. Ya, ini Romo Eko Supeno bisa merasakan bubur Sujata, Romo. Ya, jadi bubur Sujata ternyata enak loh, ya, ya. Jadi kalau saya ke Buddhagaya itu pasti saya dapat, ya. Nah, makanya nanti bisa ikut, pasti saya kasih nanti. Ya, karena setiap saya di Buddhagaya, ya, jadi bubur Sujata itu tetap masih ada setiap hari, setiap pagi khususnya, itu masih dipersembahkan di altar the main temple, jadi wihara utama di Mahabodhi, ya, itu masih setiap pagi masih ada buburnya, ya, dan saya sering dapat, makanya kalau misalnya pagi, ya, begitu selesai chanting, selesai meditasi, ya, jadi saya ketemu dengan Bante yang di dalam, ya, makanya saya selalu dapat. saya selalu dapat di situ. Jadi buburnya itu ternyata enak, dan itu tidak ada di Indonesia, tidak ada di Thailand, tidak ada di mana-mana, adanya hanya di situ, ya. Itu bubur Sujata yang masih dilestarikan, ya. Nah, itu begitu sudah ditaruh, diambil, nah itu baru kita minta, ya, kita dikasih, ya, dikasih. Ya, awalnya memang kita nggak tahu, ya, nggak tahu. Akhirnya Bante yang di wihara tersebut ya nawari apa ya. Saya pikir bubur biasa begitu, ya. Ternyata setelah dicicipi enak juga, ya. Setiap tahun akhirnya dapat. Ya,
tahun 2020 aja yang nggak dapat ini. Jadi setiap tahunnya itu dapat terus loh. Nah itu apa ya? Ya seperti ada yang kurang begitu. Ya. Bahkan dulu waktu pas saya masih tinggal di India, ya dari Nalanda itu saya sering ke Buddha Gaya, ya ke tempat Bante Kondanya yang ada di Buddha Gaya di Mahabodhi, ya. Nah, di situ sering dapat itu dikasih. Ya itu bubur sujata. Nah, nanti bisa dapat nanti ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini sudah tidak ada. Nah, tidak ada COVID, nah, maka nanti bisa jadi ke India ya. Nah, ada seorang wanita yang ya sangat tekun dalam meditasi. Nah, wanita yang tekun dalam praktek meditasi itu namanya adalah Uttara Nandamata. Itu unggul ya. Jadi seorang wanita perumah tangga yang betul-betul memiliki praktek meditasi yang bagus. Jadi nama-nama seorang wanita ini saya ceritain yang wanita ya. Jadi supaya kaum ibu-ibu ini tidak terlalu merasa didiskriminasi gitu ya. Jadi selama ini seakan-akan agama Buddha itu hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki. Ya. Apalagi kalau misalnya mau nyerahin harus pakai kain misalnya, ini banyak orang merasa bahwa kenapa harus pakai kain, kenapa harus pakai ini, kenapa enggak, banyak pertanyaan. Ya. Nah, ada juga yang seorang wanita ya pemberi yang terbaik, jadi suka memberi begitu. Yaitu adalah Supawasa ya, ibunda dari Bante Siwali. Ini Supawasa. Nah, dan masih banyak lagi ya. Jadi masih banyak lagi saudara. Jadi kalau dihitung ya banyak ya. Karena itu tempatnya kan beda-beda. Nanti di Rajagaha ada, di Vesali ada, di Sawati ada, di Kapilawatu ada, di Buddha Gaya ada, ya, dan masih banyak tempat-tempat yang lain. Nah, yang menjadi tempat ya kaum laki-laki perempuan dalam mempraktekkan Buddha Dhamma. Yaitu itu sangat jelas sekali ya. Apalagi di Sawati ya, di Sawati itu ya pasti banyak. Karena Sang Buddha sendiri di Sawati itu 25 wasa. 25 tahun saudara di Sawati. Ya. Berarti selama 45 tahun ya, jadi waktu yang paling banyak Sang Buddha itu ada di Sawati. Makanya kalau perjalanan ke India itu Sawati pasti pertama kali kita kunjungi. Ya. Nah, jadi Sawati dulu, kita langsung menuju ke Sawati. Nah, itu nanti langsung besoknya kita langsung chanting, meditasi ya di Gandakuti ya. Mula Gandakuti itu adalah kuti harum, tempat Sang Buddha tinggal. Nah, jadi Mula Gandakuti. Ya, jadi itu ya tempat Sang Buddha yang sangat lama sekali itu di Jetavana. Ya. Wah, sudah ada banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti kita juga akan jawab satu persatu ya. Ya, ini pertanyaannya panjang ini. Ya. Jadi ketika kita betul-betul memiliki keyakinan ya terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, itu adalah salah satu faktor penting untuk bisa merealisasi ya, untuk merealisasi. Maka dengan kesungguhan hati kita, dengan keyakinan yang benar-benar ya terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, kita menyatakan sama Sambuddha Wataso Bhagawa Yo Imasa Ewa Rupasa Dukasa Pahanaya Damang Deseti. Ya. Jadi saat itu ya, jadi Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini untuk meninggalkan penderitaan.
Jadi tujuan beliau mengajarkan dhamma ini adalah untuk merealisasi kebahagiaan lalu meninggalkan penderitaan. Nah, maka itu diartikan bahwa sungguh Bhagawa adalah orang yang tercerahkan dengan sempurna, ya, yang mengajarkan dhamma untuk meninggalkan penderitaan. Nah, ya, itu yang dikatakan sebagai sama sambuddho wataso, ya, Bhagawa yo imasa ewarupasa dukasa, ya, pahanaya damang deseti. Jadi itu supaya semua ditinggalkan. Penderitaan-penderitaan kecil, sedang, besar itu ditinggalin semua. Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sudah banyak yang harus dijawab ya. Jadi jelas ya, di dalam sangga biku dengan sangga bikuni ya, semua memiliki potensi yang sama dan tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, tidak ada hal-hal yang berbeda secara jelas ya, bahwa kesempurnaan atau perealisasian tingkat-tingkat kesucian itu adalah tergantung dari praktek ya, praktek masing-masing. Ya, sama sekarang ya, dalam kehidupan perumah tangga kalau prakteknya bagus ya bagus, hasilnya ya bagus ya. Jadi bukan berarti mereka yang meninggalkan kehidupan perumah tangga saja yang bisa, tidak. Yang perumah tangga pun bisa ya, kalau mereka memang benar-benar latihan, memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma dan Sangha sangat kuat. Nah, ini juga bisa ya dibuktikan ya, walaupun di rumah memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang tidak membenci, pikiran-pikiran yang ternoda ya, pikiran yang buruk itu nggak ada misalnya. Itu akan lebih bagus ketimbang misalnya ada di satu tempat ya, ada di satu tempat ya, tempat spiritual ya, tapi pikirannya tidak bisa terbebas dari kondisi-kondisi seperti itu ya. Itu juga ya akan membuat kemerosotan batin sendiri. Tapi kalau perumah tangga di dalam rumah ya, dia mempraktekkan sesuatu yang baik ya, kalau misalnya ada SMS yang tidak bagus ya di-delete, kalau yang bagus di-share ya, kalau yang tidak bagus jangan di-share. Ya, jadi itu. Nah, jadi kita tahu ya mana yang bagus, mana yang tidak. Mana yang membahagiakan, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Jadi semua kita tahu. Kalau yang bermanfaat di-share, ya, yang tidak bermanfaat nggak usah di-share. Nah, ini juga salah satu kebijaksanaan. Jadi untuk mengembangkan kebijaksanaan kita di rumah itu sebenarnya mudah loh. Mudah. Ya, karena setiap hari kita itu dapat info, dapat informasi. Ya, dapat WA, dapat Line, dapat Twitter, ya itu kan kita tahu itu. Nah, jadi kalau ternyata itu bagus, ya oke, kita share. Ya, nah, itu bermanfaat bagi orang lain yang membaca, bagi orang-orang yang melihat, itu bagus. Ya, tapi kalau kita ya ini tulisannya sopo gitu ya, nggak usah di-share. Ya, ya itu juga ya kalau itu bermanfaat ya di-share. Ya, bermanfaat. Ya. Ya, kalau kata-kata itu misalnya ada mengandung unsur-unsur yang tidak bagus misalnya, ya itu nggak usah di-share. Nah, ya, jadi di situ seorang Goda ya, seorang wanita yang bernama Goda itu juga mencapai Sotapanna. Nah, jadi itu kalau sudah mencapai Sotapanna itu sudah tidak mungkin terlahir di alam-alam rendah. Nah, itu kan banyak ya. Jadi wanita-wanita yang memiliki kesempatan untuk merealisasi tingkat kesucian itu banyak sekali. Ya, itu ada di dalam kali Goda Sutta Samyutta Nikaya. Ya, jadi suatu keuntungan ya bagi seorang Goda ya. Jadi pada saat merealisasi Sotapanna Magga dan Phala. Nah, ya ada pertanyaan ya. Langsung kita jawab. Ini dari Yonike. Semangat Romo membabarkan Dhamma.
memang luar biasa dan tiada duanya. Wah, sadu. Ini Pak Hendro Salim, ya. Romo, izin nanya, kalau sila 311 dan 312 adalah sila untuk biku dan bikuni, ya. Kalau boleh isi dari sila itu mengenai apa, Romo? Bagaimana kalau biku atau bikuni yang melanggar sila dan atau winaya, apa atas dasar kesadaran sendiri mengaku atau dikeluarkan oleh gurunya pembimbingnya? Mohon pencerahan. Ya, oke. Jadi sila biku, ya, di dalam Patik Moka Sila itu 227 sila. Sedangkan seorang bikuni, ya, di dalam Patik Moka itu ada 311 sila. Nah, jadi sila-sila itu, ya, berisi, ya, mengenai ada 4, ya, itu adalah pelanggaran berat. Ya, pelanggaran berat ini berarti sudah tidak bisa dimaafkan lagi, tidak ada bisa diatur lagi, ya. Jadi harus dikeluarkan dari kebikuan. Nah, lalu ada sangat disesa, ya. Sangat disesa itu adalah masih bisa, tetapi harus menjalankan rehabilitasi, direhab, ya. Itu namanya pariwasa dengan manata. Nah, jadi 15 hari, jadi pariwasa 7 hari, manata 7 hari. Nah, itu harus dijalankan. Misalnya kalau seorang biku atau bikuni itu melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan, jadi itu harus direhab, ya. Jadi setiap hari mereka harus lapor kepada biku atau sangga bikuni misalnya. Nah, itu harus lapor, ya, menyatakan bahwa dirinya sedang direhab, menyatakan dirinya melakukan kesalahan. Itu setiap hari menyatakan seperti itu, saudara. Nah, sangat disesa. Lalu ada Nisagia Pacitia. Nisagia Pacitia ini adalah pelanggaran yang kecil, ya, masih digolongkan sebagai minor. Nah, jadi Nisagia Pacitia, Dukata, ya, Sekia, ya, Sekia juga termasuk Dukata, Tulacaya. Nah, itu semua bisa di hadapan sangga atau di hadapan biku, ya, di hadapan biku. Maka setiap Ceit Capgo, setiap bulan terang dan bulan gelap itu saling memaafkan, ya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kecil begitu, ya, nah itu saling memaafkan. Nah, ya, jadi saling memaafkan. Jadi setiap Ceit Capgo sebelum pembacaan Patimokkha itu sudah saling memaafkan, ya. Jadi di situ, jadi apa namanya, ya, jadi aturan-aturan itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ya. Nah, kalau yang besar itu tadi yang sudah sering saya sampaikan, ya. Jadi mengaku-ngaku misalnya mencapai arahat, mencapai sagadagami, mencapai anagami, mencapai sotapana. Nah, itu, ya, itu pelanggaran utari manusa dhamma. Nah, jadi pencurian, ya, hubungan yang salah, lalu pembunuhan, ya, pembunuhan dan menyebabkan pembunuhan, ya. Misalnya saya suruh Pak Hendro, misalnya ada seorang biku menyuruh Pak Hendro untuk membunuh si A misalnya, itu juga termasuk, ya, pembunuhan. Itu sudah termasuk pelanggaran berat, ya. Ya, itu, ya. Lalu, ya, kalau masalah dikeluarkan, ya, kalau memang masih dalam tahap yang sedang, ya, itu masih bisa, masih ada aturan, ya, semua ada aturannya. Jadi bukan asal dikeluarkan, ya, kecuali kalau memang pelanggaran berat, ya, pelanggaran berat yang sudah dilanggar, itu bisa dikeluarkan, ya. Misalnya si A ini mengaku sudah menjadi Buddha misalnya kan, atau menjadi Buddha hidup. Nah, itu bisa dikeluarkan karena itu sudah pelanggaran, ya, itu sudah melanggar yang ayat yang ketiga, yaitu utari manusa dhamma, ya, ayat keempat, ya, utari manusa dhamma. Jadi itu mengaku, ya, sebagai manusia yang
sempurna begitu ya. Jadi itu yang harus diselesaikan. Ya, jadi sama ya. Jadi biku bikuni kalau memang mereka melakukan kesalahan juga ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi tidak bisa langsung langsung asal dikeluarkan begitu, nggak bisa. Ya. Oke. Ya, ada Winardi Yuliandra. Ya, selamat malam Romo. Saya mau tanya, gimana bisa tahu bahwa kita orang awam bisa arahat? Selain biku bikuni, anumodana Romo. Ya. Ya. Kalau Anda itu makan, ya, Anda makan, Anda yang merasakan. Ya. Nah, jadi bukan saya yang ngerasain. Makanya di dalam Dhammanusati dikatakan, ya, pacatang weditabo. Jadi bisa diselami oleh batin masing-masing. Nah, jadi ini tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh ngaku-ngaku, tidak boleh menyampaikan sesuatu yang di luar batas, ya. Nah, ini berbahaya. Kalau memang dia mencapai benar-benar itu tidak salah, tapi kalau tidak mencapai, nah itu pelanggaran berat, ya. Nah, itu harus berhati-hati. Jadi nggak boleh sembarangan gitu loh. Ya, makanya menjadi seorang arahat itu bukan masalah gampang ya. Jadi sesuatu yang sangat ya sukar ya, perlu sebuah semangat yang luar biasa, praktek yang luar biasa. Ya. Ya, ada si Sukyun izin bertanya Romo, bukankah dewa dewi itu makhluk lebih tinggi atau lebih baik dibanding manusia dan bisa belajar dhamma, meditasi dan sebagainya? Kenapa nggak bisa mencapai arahat? Harusnya lebih gampang capai arahat dong. Iya, dan sudah sering saya jelaskan bahwa para dewa dan para dewi ini hanya menikmati hasil dari perbuatan baiknya. Ya, jadi di sana dia tidak bisa mengubah. Nah, sedangkan di alam manusia ini, ya, jadi manusia itu bisa mengubah, bukan hanya nerima saja. Kalau di alam dewa itu hanya nerima hasil dari perbuatan baik. Sama dengan di alam rendah, itu menerima saja, menerima hasil dari perbuatan buruk. Ya, nah bedanya di alam manusia itu adalah ya bisa melakukan yang baik, bisa melakukan yang buruk. Ya, mau ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi di situ saudara. Nah, jadi bukan berarti karena dia lebih tinggi lalu dia bisa melakukan ini, nggak bisa. Jadi harus ada faktor-faktornya. Ya, jadi mereka itu hanya menikmati hasil dari perbuatan dia sebelumnya. Itu ya. Ya, ada Meng Hong. Ya, Romo, apakah Bante nggak boleh beristri? Berarti nggak ada keturunan. Terus kalau ada Bante yang terjadi beristri, apakah dia akan dikeluarkan jadi Bante? Mohon pencerahannya, Romo. Ya pasti dong. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, karena memang seorang biku itu harus ya mengikuti aturan. Ya, nah itu adalah mereka harus benar-benar selibat. Ya, kalau memang ya kalau ada yang beristri ya dikeluarkan. Ya. Nah, itu yang mengeluarkan adalah sangha. Mereka yang mengeluarkan adalah kumpulan para biku, ya. Sangha biku itu yang bisa mengeluarkan. Nah, ya kalau memang misalnya sampai ada yang beristri begitu ya umat pun bisa. Nah, karena memang itu sudah salah. Ya, umat itu bisa juga. Ya. Karena memang sudah salah. Itu tidak diperbolehkan. Ya, ada Bapak Ciaping ya. Semoga setelah Imlek semua baik, nggak ada Covid lagi Romo. Bisa melaksanakan ke India bareng. Sadu. Ya, jadi nanti kita
ya mudah-mudahan ya, kita berharap boleh ya, kita berharap boleh ya, mudah-mudahan setelah Imlek ya. Tapi hari ini kita mendengar bahwa orang yang positif itu sudah tembus 1 juta orang ya, sudah tembus 1 juta. Nah ini ya, jadi ya saya memohon juga tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kita, tetap pakai masker ya, jaga jarak, lalu cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Nah itu dicuci terus, pokoknya dicuci terus ya. Sabun habis beli, cuci lagi. Jadi itu ya. Nah jadi harus dicuci ya. Ada upacarika mewah ya. Ini ada pertanyaannya panjang sekali nih. Ya, saya dari kota Tangerang ya. Saya seorang yogi. Tahun 2001 saya melaksanakan meditasi Buddha ala Bante Somdet lewat buku beliau Meditasi Buddha. Saya menceritakan apa adanya hasil dari pelaksanaan meditasi Buddha, bahwa meditasi ini mengarahkan saya pada Nibbana Saupadhisesa. Aurora kebahagiaan itu muncul begitu jelas. Sama kalau kita masuk ke alam surga. Yang membedakan alam surga dengan alam keindahan bumi ini, mungkin aura kebahagiaan yang begitu kental. Maaf, saya hanya masuk surga lewat pintu meditasi. Bagaimana menurut Romo? Ya, tolong jelaskan Nibbana Saupadhisesa dengan Nibbana Anupadhisesa. Terima kasih Romo. Ya. Oke. Jadi mengarahkan Anda ke Nibbana Saupadhisesa. Ya, oke, saya jelaskan ya. Yang penting Anda ya mungkin harus fokus ya. Jadi Anda juga tidak boleh untuk mengarang atau menceritakan atau mendesain ya pikiran Anda dengan praktisi yang sudah dengan praktek yang Anda lakukan itu nanti akan terjadi simpang siur ya. Nah, kalau Anda berbicara di sini oke, tapi Anda juga harus ya jangan beranggapan begitu ya. Jangan beranggapan dan juga jangan berandai-andai. Ya, karena memang hal ini sangat sensitif dan hal ini betul-betul juga berbahaya. Ya, kenapa saya katakan berbahaya? Ya, kalau itu memang tidak benar misalnya apa yang kita rasakan, maka itu akan membawa ke arah micaditi. Ya. Nah, tapi kalau itu benar, itu akan membawa ke samadhiti. Nah, jadi jalan kita itu hanya 2. Kalau tidak benar ya salah begitu. Makanya dalam hal ini itu harus berhati-hati. Nah, mengenai Saupadhisesa Nibbana, ya, Saupadhisesa Nibbana ini adalah ya merasakan Nibbana itu ketika pancakanda masih ada. Nah, jadi seperti ketika seorang Siddhartha ya begitu merealisasi Nibbana, merealisasi sama Sambuddha, itulah pada saat itu beliau merealisasi Saupadhisesa Nibbana. Sampai 45 tahun. Ya, itu Saupadhisesa Nibbana. Jadi Sang Buddha itu ya selama 45 tahun itu merasakan Nibbana, menikmati kebahagiaan Nibbana. Itu yang dikatakan sebagai Saupadhisesa Nibbana. Ya, jadi pancakandanya masih. Tapi kekotoran batin itu sudah tidak ada. Kekotoran batin yang kecil, yang sedang, yang besar itu sudah tidak ada. Ya, yang halus, yang sedang, yang kasar itu sudah tidak ada. Nah, itu ya. Jadi orang yang sudah merealisasi Saupadhisesa Nibbana itu sudah tidak ada kekotoran batin. Sedikit pun nggak ada. Sisa pun nggak ada. Ya, semua belenggu, semua paliboda, semua kekotoran batin itu tidak ada sama sekali. Itulah yang dikatakan sebagai Saupadhisesa Nibbana. Nah, sedangkan ya ketika orang yang sudah merealisasi Saupadhisesa Nibbana itu berarti mereka sudah merealisasi arahan.
ya, merealisasi arahat. Nah, di dalam sutta, seorang umat awam ketika mereka mencapai arahat itu hanya kuat 7 hari bertahan hidup, ya. Nah, jadi lewat 7 hari tidak bisa. Ini contohnya adalah seorang Baya Bauciria. Baya Bauciria itu 7 hari meninggal. Karena pada saat itu ya beliau mencari jubah tetapi tidak dapat. Ya, selama 7 hari ternyata disitulah jadi tidak mampu. Tetapi juga menjadi arahat ya. Jadi mereka tidak bisa bertahan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak bisa. Karena memang fundamental, dasar sila yang dimiliki umat awam itu berbeda dengan yang dimiliki oleh para biku. Makanya ketika umat awam mencapai arahat ya atau saupadisesa nibbana itu sendiri, nah itu harus 7 hari itu harus menjadi seorang biku. Kalau dia tidak menjadi seorang biku, meninggal. Nah, ini ya. Jadi di situ. Nah, sedangkan anupadisesa nibbana itu artinya adalah seorang arahat yang ketika meninggal, wafat, mangkat. Nah, saat dikremasi, saat beliau betul-betul mengembuskan napas terakhir, ya, pada saat itulah yang dikatakan anupadisesa nibbana. Jadi semuanya sudah tidak ada. Jadi antara pancakanda dengan kekotoran batin itu sama-sama sudah tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada tumimbal lahir lagi, tidak ada pati sandiwinyana lagi, tidak ada kelahiran kembali lagi, tidak ada. Jadi sudah putus di situ ya. Itu ya. Jadi Jadi upadisesa nibbana ya, sa upadisesa nibbana dengan anupadisesa nibbana. Ya. Ya. Ya, jadi itu. Jadi kata-kata yang saya revisi ya, Anda mengatakan bahwa masuk surga lewat pintu meditasi. Ini bahasa ini kan sensitif ya. Ya kalau sama saya Anda bicara nggak apa-apa ya. Tapi kalau orang lain yang mendengar ini kan jadi lucu loh. Ya, jadi harus direvisi, harus diganti kata-kata itu. Ya. Nah, gantinya begini, ya. Saya bahagia dengan praktek meditasi. Itu lebih bagus ketimbang Anda mengatakan saya masuk pintu surga. Saya masuk masuk surga lewat pintu meditasi. Itu bahasa yang tidak tepat, ya. Nah, jadi mohon nanti dikoreksi ya supaya nanti bisa bisa diganti kata-kata itu ya. Saya bahagia melalui praktek meditasi. Itu akan lebih ya lebih menyenangkan gitu loh. Oke ya. Ya, Kemak Surya ya, Upalawana. Ya, Upalawana. Ya, tadi sudah saya ceritakan seorang Upalawana, yaitu bikuni yang sangat terkenal, itu sama seperti Bante Moggallana ya. Jadi beliau juga memiliki kekuatan batin. Ya, bisa dikatakan itu adalah calak binyo arahat. Ya, calak binyo arahat. Jadi arahat yang memiliki 6 kekuatan batin, yaitu Upalawana. Ya, ada Bapak Caping ya, malah kebanyakan yang datang kebaktian ke wihara-wihara kaum wanita 70%. Lebih banyak wanita Romo. Ya. Ya, jadi kalau banyak wanita kan memang sering disampaikan ya para bidadari-bidadari ya. Jadi bidadari di surga gitu ya. Kita jarang mendengar bidodoro, tapi bidadari yang kebanyak. Nah ini ya, mudah-mudahan ke depan juga kaum laki-laki, kaum perempuan sama-sama ya, jadi sama-sama banyak. Jadi kanan kiri itu dipenuhi semua itu, ya. Nah cetiah kecil aja nggak penuh itu gimana ini, ya.
Nah, ini. Jadi ya mudah-mudahan dengan kita streaming seperti ini juga akan membantu semangat. Karena saya dengar sendiri ya, ada beberapa masukan dari beberapa wihara yang besar pun ya akhirnya menjadi sepi ya, dan apalagi cetia-cetia di daerah-daerah itu sudah ya sepi ya. Bahkan juga ada yang sampai mengatakan bahwa untuk operasional wihara saja nggak bisa. Karena apa? Karena tidak ada orang yang masuk ke wihara. Nah, ini kan ini berbahaya kalau sampai Covid ini lama kelamaan masih ada terus ya. Nah, karena memang dari awal ya, memang umat Buddha sangat konsisten. Dari awal Covid itu sudah dinyatakan dilarang berkumpul, itu wihara sama sekali tidak ada aktivitas. Ya. Wihara sama sekali tidak ada aktivitas. Ya mungkin ada beberapa ya, yang mungkin masih ada merit, masih ada mungkin acara streaming ya, masih ada. Tapi kebanyakan itu sudah tidak ada aktivitas sama sekali. Ya, jadi mudah-mudahan kita juga memberi semangat kepada sahabat-sahabat yang ada di kota, di desa, di pelosok-pelosok ya. Anda juga harus semangat. Semua harus semangat. Ya, bagaimanapun ya, memang kita tidak ingin wihara itu tidak ada orang. Kita juga tidak ingin wihara itu kosong. Tetapi kita juga menginginkan bahwa kita itu harus sehat. Kalau kita tetap sehat, maka wihara-wihara itu akan penuh nantinya. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan ya keluh kesah yang hari ini saya dengar itu ya, saya juga sempat mikir juga ya, benar juga ya. Ya, apalagi listrik jalan terus ya. Itu kan jalan terus ya. Nah, itu otomatis ya, kalau tidak tidak ada biaya misalnya kan jadi ya repot. Ya mudah-mudahan ini akan cepat berlalu dan kita semua berdoa, kita semua berharap ya pandemi ini segera berakhir. Ya, dan ini kalau terus-terusan ya berbahaya. Ya, memang wihara dari awal sampai hari ini tidak ada aktivitas sama sekali. Ya, dan itu memang patuh. Ya, secara positifnya patuh karena memang dari himbauan pemerintah, himbauan dari para sesepuh ya, kita memang tidak ada aktivitas di wihara, itu memang kita lakukan ya. Itu ya, mudah-mudahan nanti segera berakhir ya. Oke, ada Ibu Erni Muditasari ya. Romo, kenapa para biku di Indonesia tidak boleh tersentuh oleh perempuan, sedangkan biku barat tidak ada pantangan? Ya, oke. Sebenarnya bukan masalah biku Indonesia atau biku barat. Ya, di dalam Sangha di Sesa itu ada. Sangha di Sesa 13 itu ada ya. Jadi bersentuhan itu juga salah satu pelanggaran. Nah, jadi salah satu pelanggaran itu yang harus dihindari. Ya, kenapa bukan masalah barat atau timur atau Indonesia atau Thailand atau Myanmar? Karena memang di dalam aturan itu ada dijelaskan begitu. Ya. Nah, itu yang harus dihindari. Ya, setidaknya ketika memang menjadi seorang biku itu ya harus ya berusaha semaksimal mungkin untuk ya mempraktekkan itu gitu loh. Ya, ada Aliong Tanu ya, Anumodana Romo, bagaimana mengetahui pencapaian jana? Apa bisa dideteksi oleh para spiritual? Ya, terima kasih. Ya, begini ya, pencapaian jana. Jadi jana itu kan ada faktor-faktornya. Jadi kalau seseorang yang sudah merealisasi jana ya, itu dia mengetahui ya, dan ketika dia berbicara dengan orang yang sudah mempraktekkan, dia akan ketahuan itu. Misalnya cerita tentang apa, itu nanti akan tahu ya. Nah, jadi disitulah seorang praktisi meditasi dia betul-betul sudah merealisasi jana pertama, jana kedua ya, atau balik lagi jana pertama, jana kedua ya.
itu bagaimana dia menjelaskan itu. Nah, dia kan harus tahu, ya, karena di dalam jana itu pasti ada faktor-faktor yang harus direalisasi, ya, 5 faktor, yaitu witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Nah, jadi dia harus bisa ya menyampaikan itu, tapi jangan sampai mengaku, ya, atau mengaku-ngaku atau berandai-andai, itu yang berbahaya. Nah, itu berbahaya, ya. Kalau kita hanya menjelaskan, ya, menjelaskan, jadi jangan menggunakan kata saya atau jangan menggunakan kata aku, ya. Ini harus dipahami, ya. Kalau kita mungkin berbicara jangan saya atau aku, ini seakan-akan kita sudah tahu tentang hal-hal yang mungkin orang lain tidak tahu. Nah, ini juga kesombongan juga, ya. Maka itu berhati-hati. Ya, maka seorang yang sudah merealisasi jana, dia akan tahu dirinya. Ya. Dia akan tahu dirinya. Kalau misalnya Anda minum air dingin, Anda tahu bahwa di dalam perut Anda itu terasa dingin. Ya. Nah, tapi ketika ada orang yang sama-sama minum air dingin, ya, itu juga akan tahu ketika Anda berbicara tentang dingin di perut Anda, itu sudah sangat mudah. Orang itu mendengar, tahu. Ya, ya. Jadi kalau cerita wah dingin, begitu minum itu wah sampai sini, sampai dada, sampai perut itu terasa dingin sekali, ya. Kalau Anda dengan teman Anda itu sama-sama minum air dingin, maka Anda juga akan merasakan, teman Anda juga ngerasain. Anda cerita apa, teman Anda juga akan tahu rasanya seperti apa. Ya, itu. Jadi tidak perlu harus para spiritual. Jadi harus praktisi, ya. Ya, kalau kita hanya mengunggulkan spiritual kan ya nanti salah pula kan. Ya, praktisi meditasi. Ya, itu yang jelas. Nah, jadi sama-sama harus tahu begitu. Ya. Jadi pencapaian jana setiap meditator ya setidaknya mereka akan tahu. Ya, walaupun itu jana pertama, ya. Walaupun itu jana pertama, 5 faktor jana itu yaitu yang harus diketahui secara jelas. Nah, itu. Ya, Aliong Tanu, ya, share pada medsos itu termasuk dhamma kan Romo, bila itu bermanfaat. Ya, jadi kalau itu bermanfaat, ya, kita share di medsos, itu juga sebagai dana pengetahuan, ya, dhamma dana. Ya, kalau itu yang bermanfaat. Makanya di dalam medsos ini juga kita harus berhati-hati, ya. Jangan nanti nge-share punya orang kita nggak tahu, nah, itu kan berbahaya, ya. Jadi bukan hanya karma buruk, tapi karma hukum pemerintah itu juga akan terlibat loh, ya. Maka hati-hati. Nah, itu berbahaya sekali itu. Ya, Pak Hendro Salim, kalau biku atau bikuni melanggar 311 dan 312 nggak ada, Pak, ya. Jadi hanya kalau bikuni 311, ya. Kalau biku itu 227 aturan, ya. Nah, itu yang pokok. Jadi tidak 312. 311 itu bikuni. Apa termasuk pelanggaran berat atau ringan? Yaitu termasuk pelanggaran berat, termasuk pelanggaran ringan, termasuk pelanggaran sedang. Ya. Jadi itu semua masuk ke dalam 311 dan 311 dan 227 sila. Itu semua sudah di situ, Pak. Ya. Nah, jadi kalau dari Sangha Biku, ya, Sangha Biku itu ada 4 pelanggaran berat, ada 13 pelanggaran sedang, pelanggaran kecil itu ada 32, pelanggaran kecil lagi ya, yang disebut sebagai Pacittiya itu ada 92, ya, lalu ada
4, ya, ada 75 sekia, lalu ada 7, ya. Nah, itu ada semuanya ada 227. Ya, ada Pak Hendro Salim Nauki, ya. Romo, apakah seorang guru meditasi boleh menyampaikan kepada muridnya bahwa murid tersebut sudah mencapai jana? Mohon pencerahan Anumodana. Ya, ya kalau kepada murid yang bijak, ya, ini murid yang bijak. Kalau murid yang bijak itu berarti dia mampu menerima tapi tidak mampu menyebar. Ya, misalnya seorang guru ini mengatakan bahwa oh, Anda sudah mencapai jana. Boleh, ya. Kalau memang Anda betul-betul sudah merasakan bahwa di dalam meditasi Anda itu sudah tenang, sudah senang, sudah bahagia gitu ya. Ya. Jadi kalau memang dikatakan bahwa Anda sudah mencapai jana, ya boleh. Tapi apakah Anda itu bisa nggak menyimpan itu? Ya, karena ini juga berbahaya. Kalau sampai misalnya Anda ini keluar suara, oh guru saya mengatakan bahwa saya mencapai jana, ya, itu bisa menjadi kritikan bagi guru Anda, ya. Nah, kan bisa juga orang mendengar kata-kata Anda, ya, bahwa wah ini gurunya berarti sudah hebat, ya. Nah, apakah boleh? Nah, nanti kan itu, ya. Tapi kalau seorang murid yang bijak, dia nggak akan ngomong ke orang lain, itu nggak apa-apa. Berarti dia menjaga gurunya juga, ya. Nah, tapi kan kalau zaman sekarang begitu dikatakan dia mencapai jana, wah, langsung ditulis di Facebook, langsung tulis di Twitter, langsung di Instagram, langsung ngobrol di Kopitiam, ya, ya, supaya tahu semua, ya. Nah, akhirnya apa? Ya, tetap guru akan terlibat dalam kondisi ini. Itu berbahaya, ya. Nah, tapi kalau murid itu hanya menerima informasi dari guru, ya sudah selesai. Ya, misalnya Anda dikatakan oh Anda sudah mencapai jana, selesai. Ya, ya jawabannya aku sukang begitu ya. Aku bahagia. Ini sudah selesai. Ya, jangan dilanjut-lanjut lagi. Ya, nanti tanya lagi ke orang lain, bener gak ya guru saya ini ngomong kalau saya itu capai jana, bener gak ya? Kalau menurut kamu bagaimana? Nah ini kan, jadi kan nanti jadi panjang itu permasalahannya, ya. Nah, jadi di situ ya Pak Indro, ya, jadi harus berhati-hati dalam kondisi seperti ini. Ya, ada upacarika mewah, ya. Romo, saya pernah mendengar bahwa Nibbana Saupadesesa dibantu oleh makhluk gandaba. Itu bukan, ya, tidak, ya. Bagaimana makhluk gandaba ini bisa membantu? Wong dia itu masih lahir lagi, ya. Gandaba itu adalah makhluk yang akan dilahirkan, ya. Gandaba itu makhluk yang akan dilahirkan. Jadi bagaimana dia bisa membantu orang mencapai Nibbana Saupadesesa? Nah, dia sendiri belum apa-apa, ya. Itu adalah satu pernyataan yang keliru, ya. Pernyataan yang keliru. Ya, ini dari upacarika mewah lagi. Romo, bukankah Nibbana Saupadesesa Pancakanda dijalankan atau dibantu oleh makhluk gandaba? Monggo jelaskan. Ini tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi itu bukan bukan gandaba, ya. Jadi seseorang yang mencapai nibbana itu tetap dari usaha sendiri, ya. Jadi itu contoh, ya. Contoh bikuni tadi yang mencapai arahat itu Saupadesesa nibbana, ya. Ketika beliau ini masih hidup, pancakandanya masih bisa bergerak, masih bisa melakukan segala sesuatu, itu adalah Saupadesesa nibbana. Para biku, ya, Bante Monggalana, ya, Bante Sariputta, Bante ya, Kondanya, Badia, Wafa, Mahanama, Asaji, ya, dan banyak Bante Anuruddha,
Bante Mahakassapa, itu semua juga sa upadisesa nibbana. Itu nggak ada dibantu Gandhaba. Gandhaba ini makhluk yang akan dilahirkan. Ya, dia saja mau lahir kok, gimana bisa bantu orang yang malah justru yang tidak akan lahir? Ya, itu tidak mungkin, ya. Itu usaha sendiri, ya. Jadi usaha sendiri memang karena praktek sendiri, semua dijalankan dengan penuh semangat sendiri itu, ya, sehingga mereka yang betul-betul bisa merealisasi sa upadisesa nibbana, ya, mereka adalah orang-orang yang gigih, orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang betul-betul membekali dirinya itu dengan kekuatan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, jadi pernyataan dibantu oleh makhluk Gandhaba itu adalah keliru besar, ya. Jadi bukan. Ya, ada upacarika mewah lagi. Romo, bagaimana dengan arahat yang kering tentang pariyati? Ya, kesehariannya dihabiskan bermeditasi di hutan di zaman Sang Buddha. Ya, jadi jangan dikatakan kering dalam pariyati, ya. Ya, hampir semua arahat itu mengerti, ya, tentang pariyati. Ya, walaupun itu tidak banyak, ya, tetapi mereka, ya, beliau-beliau ini tahu tentang pariyati. Tidak ada yang sama sekali kering dengan pariyati. Kalau kering sama sekali, itu tidak akan bisa merealisasi. Ya, jadi mereka menerima apa yang diarahkan oleh Sang Buddha, itu mereka baru mempraktekkan. Itu berarti mereka menerima pariyati dari Sang Buddha. Karena yang dikatakan pariyati zaman Sang Buddha itu langsung dari Sang Buddha. Itu pariyati karena belum ada tertulis dalam kitab, belum tertulis dalam buku. Ya, kalau sekarang, ya memang kita harus pariyati dengan membaca buku. Nah, kalau dulu kan langsung menerima, mendengar dari Sang Buddha. Nah, itu pariyati. Itu belajar namanya. Jadi tidak ada arahat yang kering. Ya, tidak ada. Tidak ada yang dikatakan arahat itu tanpa pariyati, tidak ada. Semua ada. Ya. Nah, jadi kalau arahat yang tidak memiliki jana ada, tapi kalau arahat tidak memiliki pariyati itu tidak ada. Semua ada. Nah, kalau tidak ada, bagaimana mereka itu bisa merealisasi? Bagaimana mereka bisa meditasi? Bagaimana mereka bisa mengambil objek ini, objek itu? Ya, itulah pariyati. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ada orang yang mencapai kesempurnaan tanpa teori, tanpa pariyati, ya, tanpa belajar. Nah, ini yang berbahaya sekali. Makanya banyak masyarakat Buddhis kita juga ikut-ikutan akhirnya, ya, nggak mau pariyati, langsung praktek, ya, langsung pati-pati. Nah ini lah, bagaimana dia tahu pati-pati kalau tidak ada pariyati? Ya, ini kadang-kadang kan orang itu merasa bahwa nggak perlu teori lah, langsung praktek. Lah praktek apa coba bayangkan? Sedangkan ajaran Buddha ini harus dipelajari. Anda mau berdana saja harus ngerti tentang dana. Kalau Anda tidak ngerti tentang dana, Anda bisa kecewa, Anda bisa sakit hati, bisa nggak tidur 1 hari 1 malam, bisa seminggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, 7 keturunan pun bisa. Kalau Anda tidak mengerti tentang berdana. itu tentang teori, saudara. Makanya teori itu bukan berarti rendahan atau enggak. Memang ajaran Buddha itu harus teori dulu baru pariyati. Ya, pariyati baru pati-pati. Baru pati weda hasilnya. Itu sudah rumus. Nggak bisa diganggu gugat. Siapa yang bilang, tidak perlu teori, itu salah besar. Siapapun mereka yang mengatakan tidak perlu pariyati, tidak perlu teori, ya, itu mengambil kamus dari mana itu? Ya, karena ajaran Buddha itu sudah sangat jelas. Ya, Sang Buddha sudah mengajarkan tentang pariyati dulu, baru pati-pati. Ya, baru pati weda.
ini sudah 3 serangkai yang tidak bisa diputus, tidak bisa dipisahkan. Oh, pariyatinya dibuang, tinggal pati-pati sama pati weda. Nggak bisa. Mau meditasi bagaimana dia meditasi? Pengertian meditasi nggak ngerti. Ya. jadi mau meditasi itu harus ngerti tentang meditasi. Ya. Jadi dia ngambil apa? Ya. Misalnya, nggak perlu teori, tapi meditasinya pakai napas misalnya. Jadi dia tahu dari mana? Nah, ini ya. Jadi perlu diluruskan ya. Misalnya, saya nggak pakai teori, saya ambil asubha misalnya. Loh, kalau dia tidak ada teori, tidak ada pariyati, taunya dari mana itu? Ya. Sedangkan itu semua ada tahu, nah itu baru hebat. Ya. Ya, jadi di situ ya. Jadi tidak ada yang dikatakan sebagai arhat kering, itu tidak ada. Semua ada pariyati, ya, ada teori. Ya, sumbernya dari mana? Guru Agung Buddha. Sang Buddha itulah yang memberikan teori secara langsung. Jadi langsung dipraktekkan. Dan hasilnya ketika mereka yang pati-pati, maka mereka mendapatkan hasil atau pati weda yang luar biasa. Ya, oke, ya, selanjutnya dari Budianto Suteja ya, Romo, bila seseorang sudah mencapai arahat, apakah masih perlu meditasi? Tidak perlu lagi, ya. Dia otomatis sudah meditasi. Jadi orang yang sudah merealisasi arahat, dia mau berbaring, dia mau berjalan, dia mau duduk, dia mau berdiri, ya, dalam semua ariyapata. Nah, ariyapata itu artinya adalah gerakan tubuh. Ya, gerakan tubuh. Dia mau bergerak apapun itu sudah meditasi. Itu bagi seorang arahat. Jadi tidak seperti kita harus duduk meditasi berjam-jam, nggak perlu lagi itu. Ya. Jadi nggak perlu lagi. Ya, jadi itu sudah dilewati. Ya. Jadi batin seorang arahat itu dia mau apapun itu sudah dengan penuh kesadaran. Jadi sudah nggak perlu lagi fokus, harus konsentrasi, harus ngambil ini, ngambil itu, nggak perlu lagi, itu sudah otomatis keluar. Ya. Maka batin seorang arahat itu sudah menikmati kebahagiaan nibbana. Itu yang dikatakan sebagai saupadisesa nibbana. Jadi mereka tidak perlu harus duduk berjam-jam, mereka sudah tidak perlu cangkamana, ya. Kalaupun memang mereka itu cangkamana, yaitu memang hanya ya untuk mengalihkan, ya untuk punya aktivitas itu saja. Tapi tidak seperti harus duduk seperti kita, harus duduk meditasi, harus berjalan, tidak seperti itu. Ya. Jadi mereka itu sudah biasa, sudah ya mau duduk, mau ngobrol, mau apa itu sudah penuh kesadaran. Jadi tidak ada seperti itu. Ya. Ya. Jadi itu. Jadi dia mungkin mau pegang sapu, ya itu hanya untuk mengalihkan saja, ya. Nah, hanya untuk mencari aktivitas, ya. Ya mau duduk dimanapun itu ya tetap aja batin, ya. Jadi yang merasakan itu batin. Kalau fisik itu sudah tidak berpengaruh lagi. Ya, ada Pak Hendro Salim ya. Kalau sempat dipost di medsos berarti bukan capai jana, tapi mencapai kesombongan, Romo. Ya, maka kalau kadang-kadang kan kalau saking senangnya, apalagi dibilang capai jana, itu kan bisa seperti itu. Wah, langsung capai jana di postingan. Jadi capai jananya itu di medsos. Oke ya, sudah 1 jam 30 menit. Ini sangat luar biasa ya. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai para biku dan bikuni yang sangat luar biasa dan mereka yang hebat ya,
mereka yang sudah membuktikan ajaran sang guru ini betul-betul mereka yang mampu menembus ajaran, tata tertib, dan kata-kata sang guru. Ya, jadi itulah mereka yang menjadi teladan, yang menjadi contoh bagi kita semua. Ya, kalau tadi saya katakan engar sosong tulodo, itulah yang dikatakan yang di depan menjadi contoh. Kalau mereka-mereka itu yang menjadi panutan kita, mereka-mereka inilah yang menjadi kekuatan, ya, keyakinan kita. Melihat figur-figur mereka, melihat story mereka, ya, sejarah mereka, ya, itulah yang menggugah hati kita untuk terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, jadi jadikan itulah panutan kita. Orang-orang yang betul-betul memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha, semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan bisa kita realisasikan.